suatu yang agung ini, suatu yang besar ini, kalau kita lalaikan, maka dengan cara apa kita akan menghadap Allah? Dengan cara apa kita akan memohon pertolongan Allah? Dengan cara apa kita akan mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita manusia ini memang aneh. Ketika ada pejabat atau orang yang kita anggap penting memanggil kita, maka kita akan tergesa-gesa, terkopoh-kopoh untuk mendatanginya. Ketika panggilan bisnis yang menguntungkan kita memanggil, maka kita pun akan datang takut terlambat. Demikian juga ketika dunia itu memanggil kita, di mana dunia itu menguntungkan kita, maka kita pun tidak ingin terlewatkan. Kita ingin mendapatkannya sebanyak mungkin. Tetapi aneh, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kita, Allah yang menyembuhkan kita ketika kita sakit, kita mengatakan, nanti ya Allah, aku masih ada pekerjaan. Sebentar ya Allah, masih ramai daganganku. Nanti ya Allah, waktu masih panjang. Dan segala alasan-alasan yang kita buat-buat. Padahal saudaraku, yang dikatakan melalaikan sholat itu bukan orang yang meninggalkan sama sekali atau tidak melakukan sholat sama sekali. Tetapi orang yang melalaikan sholat adalah orang yang melalaikan waktu-waktunya, mengulur-ulur, mengundur-undur waktunya sehingga habis waktunya. Padahal telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawah fasawfa yalqawna ghayya. Maka datang setelah mereka generasi yang melalaikan sholat dan mengikuti syahwat, maka mereka akan menemui kesesatan, mereka akan menemui kerugian. Jadi ayat ini saudaraku datang atau ada setelah Allah menerangkan umat-umat terdahulu yang mengikuti Nabi, mereka hidup berbahagia, mereka menegakkan syariat-syariat Allah, mereka menegakkan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Tapi setelah itu datang suatu generasi yang melalaikan sholat, kemudian mengikuti syahwat, dan kemudian mereka akan menemui kesesatan. Jadi tiga hal itu, saudara yang dirahmati Allah, saling berhubungan. Satu, melalaikan sholat. Kemudian yang kedua, mengikuti syahwat. Dan yang ketiga, mereka akan menemui kesesatan. Mereka akan menemui kerugian. Dan akan lain, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Ibnu Katsir ketika menerangkan tekan Adha'us Shalah, beliau menerangkan bahwa yang dimaksud adalah mereka melalaikan waktu-waktunya, mereka mengulur-ulur waktunya, bukan meninggalkan sholat. Sebagaimana perkataan Umar bin Aziz ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan yang dimaksud adalah mereka melalaikan waktu-waktu sholat, bukan meninggalkan sholat.
Karena kalau mereka meninggalkan sholat, maka mereka berartilah kafir. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sholat merupakan mi'raj mukminin. Merupakan waktu kesempatan kita bermunajat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara malaikat Jibril adalah sholat ketika Isra Mi'raj. Maka suatu yang agung ini, suatu yang besar ini, kalau kita lalaikan, maka dengan cara apa kita akan menghadap Allah? Dengan cara apa kita akan memohon pertolongan Allah? Dengan cara apa kita akan mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Maka saudaraku yang dirahmati Allah, para ulama mengatakan, seandainya sholat itu mereka lalaikan, maka urusan-urusan yang lain mereka akan lebih lalai lagi. Saudaraku, ingat, tidak ada orang yang jatuh miskin karena dia mengutamakan sholat. Dia sholat pada tepat waktunya. Dan belum ada cerita orang yang hancur perdagangannya, orang yang rugi perdagangannya, orang yang habis perniagaannya karena dia menetapi sholat tepat pada waktunya. Tapi justru saudaraku yang dirahmati Allah, dengan kita sholat tepat waktu, kita sholat di awal waktu, maka keberkahan akan diberikan kepada kita, keberkahan kepada hidup kita, keberkahan pada rezeki kita. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, ingat, perbaikilah sholat. Insya Allah, Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Kemudian saudaraku yang kedua, wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti syahwat. Dampak dari adha'us sholah, dampak dari melalaikan sholah adalah wattaba'us syahawat, mengikuti hawa nafsu. Itu suatu keniscayaan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat yang ditunaikan dengan baik, diikuti rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, khusyuknya, tumakninahnya, maka itu akan bisa menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Tapi sebaliknya, orang yang lalai, menggampangkan, menomorsekiankan urusan sholat, maka tentunya tidak masuk ke dalam ayat ini. Sudah suatu kepantasan seorang yang meninggalkan sholat atau seorang yang lalai terhadap sholatnya, dia mesti akan mengikuti syahwat. Kemudian yang ketiga, saudaraku, kalau orang sudah melalaikan sholat dan mengikuti syahwat, maka jelas dampaknya adalah saufa yalqauna ghayya, dia akan menemui kesesatan, dia akan menemui kerugian. Dalam riwayat lain, ghayyan itu adalah sebuah tempat di neraka jahanam. Maka oleh sebab itu, saudara, mari sekali lagi kita perhatikan sholat kita. Jangan sampai kemudian kita mengikuti hawa nafsu dan kemudian kita akan mendapatkan kerugian. Dan ayat selanjutnya pada ayat ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali
orang yang bertobat, beriman, dan beramal soleh, maka mereka inilah yang akan masuk ke dalam surga dan tidak ditolimi sedikit pun. Mari saudaraku yang dirahmati Allah, tobat tidak ada waktu terlambat. Tobat masih terbuka. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, penuhilah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian kita tidak memenuhi panggilan, sehingga datang panggilan terakhir dari Allah yang kita tidak bisa menolak dan kita tidak akan pernah kembali lagi ke dunia. Kalau itu terjadi, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia yang kita kerja, dunia yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan. Dan sholat yang kita tegakkan, itulah yang akan menemani kita nanti di akhirat. Maka sekali lagi saudaraku, mari kita perbaiki sholat. Kita nomor satukan urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nomor satukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sebaliknya, nomor satukan urusan dunia, kita nomor sekiankan urusan Allah. Tapi mari sekali lagi kita nomor satukan urusan Allah. Semoga umur kita, semoga kehidupan kita menjadi berkah, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.